Bersyukur buat kalian yang tinggal di Indonesia, karena kalian sebagai rakyat tuh ada aja dapet berita tiap hari yang membuat kalian tuh tercengang, yang kayak hah? Kayak gitu. Termasuk aku hari ini, di hari Sabtu pagi ini nih, monopoli listrik utang menumpuk, direksi PLN bergaji 277 juta per bulan. Ini bisa kalian baca, bisa kalian pause video aku di sini. Tapi yang mau aku highlight di sini adalah berdasarkan laporan keuangan, rata-rata gaji pokok direksi mencapai sekitar 270 juta per bulan. Sementara bonus tahunan bisa mencapai 19 miliar per orang. Jika di total, satu direktur bisa mengantongi lebih dari 23 miliar per tahun. 23 miliar per tahun. Wah, BUMN ini gila ya. Gila. Terus katanya PLN itu kan utangnya banyak ya. Terus aku searching lah. Kalian searching aja utang PLN 2025. Utang PLN per Juni 2025 adalah sebesar 734,26 triliun. 734 triliun, meningkat dari 711 triliun pada akhir 2024. Jadi selama 6 bulan itu tuh udah 23 triliun defisitnya. Maksudnya itu utang gak kebayar, tapi malah makin nambah. Utangnya makin nambah, tapi direksi-direksi itu bisa dapat gaji 23 miliar per tahun. Istilahnya kalau 6 bulan itu kan 11,5 miliar. Jadi itu udah 11,5 miliar buat gaji para direktur-direktur itu semua. Sekarang gini ya, Bes. Maksudnya PLN hutang itu tuh gimana ya? Gini loh, rumah aku tuh listriknya kan pakai token ya. Yang mana itu tuh rumah nggak bisa jalan kalau tokennya habis. Bahkan sebelum tokenku habis, udah aku isi ulang gitu. Kalau nggak, aku nggak punya listrik dong di rumah. Maksud aku tuh sebagai pelanggan tuh bayarnya lebih dulu, nggak terima on time lagi. Lebih dulu aku bayar supaya aku dapat listrik gitu loh. Dan maksudnya tuh tiap bulan aku bayar itu listrik, nggak ada keterlambatan loh dari aku tuh. Tapi apa, kadang listrik suka mati, suka pemadaman, tapi aku nggak pernah telat loh bayar. Tapi maksud aku tuh, kita tuh sebagai rakyat tuh nggak pernah utang bayar listrik. Karena listrik rumah kalian tuh mau nyala gimana kalau misalnya kalian tuh utang, ya kan? Bahkan di rumah sakit tempat aku kerja yang bangunannya cukup besar, itu tuh listrik per bulan itu tuh hampir 1 M. Ya karena kan buat mesin ya, buat mesin, komputer, alat-alat kesehatan semua tuh makan listriknya tuh besar gitu loh. Mau CT scan, MRI, radioterapi, segala macam itu tuh makan listriknya tuh besar. Tapi tuh rumah sakit tuh ya bayar itu listrik, kalau nggak bisa beroperasi. Nggak ada yang namanya tempo atau telat gitu loh, jadi bayar. Tapi kok bisa hutangnya tuh 700 triliun. 700 triliun kalian tuh hutang, PLN tuh hutang. Yang mana rakyatnya itu nggak pernah telat bayar listrik. Kalau nggak bisa hidup kan, nggak pernah telat loh aku tuh bayar listrik. Kok bisa ya utangnya 700 triliun? Dan asal kalian tahu ya, pegawai-pegawai PLN itu sama kayak pegawai BPJS. BPJS biasa atau BPJS TK, karyawannya itu dapat asuransi sendiri. Jadi kalau misalnya pegawai PLN periksa, itu pakai asuransi PLN, dan obat-obatannya tuh beda, prosedurnya beda dengan pasien BPJS. Yang mana kita tuh sendiri, pasien BPJS tuh ada batasan gitu loh. Sedangkan kalau pasien-pasien yang menggunakan asuransi PLN itu coveragenya lebih besar. Karena apa? Pakai asuransi yang lain, asuransinya PLN sendiri. Jadi iya, pegawai PLN itu tuh nggak pakai BPJS. Membereskan BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun.